Nih, ya, rasa sampai deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana guna melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini adalah pelajaran fisika. Nah, sebelum kita mulai dulu cek kehadirannya dulu. Sebelum cek kehadirannya barangkali Ibu minta buat salah satu siswa untuk memimpin doa pada siswa. Ya, barangkali ketua kelas silakan. Bagaimana sih untuk belajar pada hari ini? Marilah kita berdoa. Doa damai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu cek kehadirannya dulu. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir. ya kita ke Ibu mau tanya dulu. Dong pernah lihat lampu yang dibuat dari minyak apa belum? Dalam hal ini adalah minyak tanah. Lampu pelita yang biasa ketika di rumah itu ketika tidak ada penerangan itu sering dulu pada zaman dulu kan dilakukan lampu yang pakai pelita itu. Pernah lihat itu apa belum? Sudah. Di mana itu? Di rumah. Nah, biasanya lampu itu kan ada punya sumbu, ya kan? Ya. Ada punya sumbu. Nah, ketika kita nyalakan dengan pemati gas, dia bisa menyala. Perhatikan lampu yang ada ini. Ini adalah lampu sederhana yang barangkali di sini terbagi atas beberapa bagian yang ada pada lampu. Yang pertama di sini adalah ini apa? Sumbu daripada lampu. Kemudian yang di dalamnya itu ada minyak. Nah, kemudian lampu ini ketika ibu nyalakan, perhatikan akan terjadi apa ini? Minyak? Kenapa lampu ini bisa menyala? Kenapa lampu ini bisa menyala? Tolong perhatikan apa yang ibu pegang ini. Silakan. Ya, silakan Pak Harani. Karena minyak tersebut meresap melalui celah-celah sempit ke dalam pipa kapiler. Oke, bagus. Karena minyak tersebut bisa meresap melalui celah-celah sempit pada pipa kapiler. Sekarang kita
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep kapilaritas. Yang kedua, menyebutkan aplikasi kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep kapilaritas untuk menyelesaikan soal. Dan yang keempat, peserta didik dapat melakukan proyek dan percobaan kapilaritas. Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil produk yang menerapkan konsep kapilaritas. Nah, maka materi kita pada hari ini yaitu tentang apa? Kapilaritas. Nah, di mana kapilaritas di sini itu terbagi dari pengertian kapilaritas, kemudian rumus daripada kapilaritas, dan yang ketiga contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimaksudkan dengan kapilaritas adalah siapa yang bisa kapilaritas? Ya, silakan. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam suatu pipa kapilari. Iya, kapilaritas adalah naik atau turunnya suatu zat cair melalui pipa kapiler atau pipa sipit. Sebelum kita lanjut, kita tes dulu. Bagikan soal, kita tes awal. Waktunya 5 menit. Tulis namanya, tanggal, lalu dijawab soalnya. Pasif bersama. Guru menyajikan kasus yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Pada saat malam hari, ketika ada pemadaman listrik secara tiba-tiba dan kondisinya tidak ada lilin di rumah, apa yang akan kalian cari pertama kali? Yang kedua, apa solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat lampu berbahan bakar minyak goreng? Ada minyak, kemudian kita ini sudah ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kami dari kelas 11 MIPA 2, saya Mayang Nafisa. Saya Rafa Lastari. Di video kali ini kami akan membuat praktikum sederhana pada bab fluid dan statis, yaitu aplikasi kapilaritas membuat lilin darurat. Penasaran kan cara membuatnya? Yuk lanjut nonton video.
Eits, boleh dong bantuannya untuk like dan subscribe dulu video ini dan share juga ke teman-teman kalian dan sosial media yang kalian punya. Hai Sobat Fisika, pernahkah kalian mengalami kondisi mati listrik? Pada saat listrik mati, otomatis lampu yang tersambung ke aliran listrik tersebut juga ikut mati, bukan? Pada saat lampu mati, apa yang akan kalian cari pertama kali? Tentunya, kita akan mencari alat penerang, salah satunya adalah lilin. Pada saat malam hari, ketika ada pemadaman listrik secara tiba-tiba dan kondisinya tidak ada lilin di rumah, sedangkan warung-warung sudah tutup, bagaimana solusinya? Di video kali ini, kami akan membuat sebuah praktikum sederhana untuk membantu kalian menemukan solusinya. Sekarang itu saja dulu. Nah, sekarang kita ke pembagian kelompok. Kelompok dibagi atas 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 5 atau 6 peserta didik dalam satu kelompok atau 7. Jadi ada 6 sampai 7. Nah, silakan masuk ke kelompok masing-masing ya. Ini apa yang LKPD-nya itu dibaca langkah-langkah dalam LKPD. Silakan dibaca dan kemudian masing-masing kelompok satu orang perwakilan untuk mengambil bahan yang sudah ibu sediakan di sini. Membuat sebuah praktikum sederhana untuk membantu kalian menemukan solusinya. Mau tahu kan? Langsung aja yuk ke alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah minyak goreng, pasir, cangkang telur bekas, tutup botol, cotton bud, dan pemati gas. Karena ini praktikum sederhana, bahan yang kita gunakan pun juga sederhana. Minyak goreng sebagai bahan bakar lilin, cotton bud sebagai sumbu lilin, cangkang telur sebagai wadah, tutup botol fungsinya menahan bagian bawah cangkang telur agar tidak jatuh, pasir fungsinya sebagai penahan sumbu atau cotton bud agar tidak jatuh, dapat juga menggunakan lereng atau kerikil. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Letakkan cangkang telur di atas tutup botol. Letakkan pasir pada cangkang telur sedikit saja. Setelah itu, masukkan minyak. Di sini kita menggunakan minyak sebagai bahan bakar karena minyak goreng memiliki sifat yang mudah terbakar bila terkena api dan memiliki titik nyala yang bisa menyulut api. Potong cotton bud menjadi 2 bagian. Setelah itu, tancapkan pada pasir yang ada di cangkang telur. Oh iya, bagian kapasnya harus mengenai minyak yang ada di dalam cangkang tersebut ya. Nyalakan api menggunakan pemati gas. Mau tahu kan? Langsung aja yuk ke alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah minyak goreng, pasir, cangkang telur bekas, tutup botol, cotton bud, dan pemati gas.
Karena ini praktikum sederhana, bahan yang kita gunakan pun juga sederhana dan mudah ditemukan. Contohnya, minyak goreng sebagai bahan bakar lilin, kata 4 sebagai sumbu lilin, cangkang telur sebagai wadah, tutup botol fungsinya menahan bagian bawah cangkang telur agar tidak jatuh, pasir fungsinya sebagai penahan sumbu atau ketempat agar tidak jatuh, dapat juga menggunakan lereng atau kerikil. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Letakkan cangkang telur di atas tutup botol. Letakkan pasir pada cangkang telur sedikit saja. Apakah ketika suasana gelap mati lampu lilin darurat dapat membuat ruangan menjadi terang? Di sini kita akan lihat apakah lilin darurat ini akan menerangi sebuah ruangan. Kita coba matikan lampunya. Dapat dilihat bahwa lilin darurat ini cukup untuk menerangi sebuah ruangan. Silakan berdiskusi, masing-masing kelompok diskusi sesuai dengan kemudian untuk penjadwalan waktu yang diperlukan untuk melakukan proyek itu ibu minta 35 menit. Dan pada saat melakukan proyek berjalan itu mulai terhitung dari langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan langkah yang ada di LKPD. Waktu yang kita pakai itu kurang lebih 35 menit. Sisa daripada waktu itu untuk kita presentasi di depan masing-masing kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Apa pasti lagi? Apa pasti lagi? Apa tahu? Longnya hati-hati dalam mengerjakan proyek. Hati-hati dalam mengerjakan proyek. Silakan didiskusikan proyek yang dilakukan, diskusi kelompok di setiap kelompok dan teman-temannya. Silakan diskusi lalu mengisi jawaban soal yang ada di LKPD. Silakan diisi, di situ ada pertanyaan. Mana pemantiknya nih? Apa minyak lagi? Yang terserat, kan tulis negatif.
Ibu ulangi, silakan diskusi. Nah, silakan diskusi. Anak itu gambar berdasarkan apa yang dibuat terkait dengan politik. Itu gambar. Diambil semuanya, bukan diambil sebagian. Dan kecuali hanya satu lembaran, kan 3 lembaran, jadi diambil semuanya. Ada yang
Visibility. Sangat. Bahan yang dipakai sebenarnya itu berat beda dengan yang aturan dia berantakan. Silakan dikerjakan.
kelasnya kelas berapa? Pak Kimia ya? Kelas 11 Mia. Ya, karena kata Jawa kita diganti dengan Mia. Jawabannya bisa dijawab bisa
Pada kelompok 1 dipersilakan. Jangan angkat tangan depan. Jadi persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulega Nunung. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan proyek yang akan kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kebenaran kelompok kami. Yang bertugas sebagai ketua adalah Siti Sumiati Umas. Yang bertugas sebagai anggota adalah Zulham Fani Samad, Dewi Andremi, Ririn Latu, dan Astira Ahmad Modi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada ketua kelompok untuk membacakan proyek kami. Kepada ketua, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama adalah pasir, yang kedua adalah minyak goreng, yang ketiga adalah cangkang telur bekas, yang keempat tutup botol, yang kelima kantong bas, dan yang terakhir adalah pemati gas. Cara kerjanya adalah: 1. Letakkan cangkang telur di atas tutup botol. 2. Masukkan pasir ke cangkang telur. 3. Masukkan minyak goreng. 4. Potong kantong bas menjadi 2 bagian. 5. Tancapkan pada pasir yang ada di cangkang telur. Bagian kapasnya harus mengenai minyak yang ada. Dan yang terakhir, nyalakan api menggunakan pemati gas. Hasilnya aku bisa bedakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di RKPD. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan proyek yang telah Anda buat, apakah yang menjadi kendala bagi Anda dalam menyelesaikan proyek? Di sini kami tidak ada kendala selama proyek berjalan.
Anda buat. Buatlah analisis. Analisisnya adalah kami bisa mengetahui membuat lampu dari bahan bakar minyak goreng. Yang ketiga, berdasarkan praktikum yang Anda lakukan, mengapa dengan menggunakan bahan bakar minyak goreng, lampu bisa menyala? Lampu bisa menyala karena adanya peresapan minyak pada cotton bud, sehingga ketika diarahkan ke multicast ke cotton bud, lampu bisa menyala. Sekian dari saya, itulah hasil dari proyek yang kami buat. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ketua Kelompok yang telah membacakan hasil proyek kami. Setelah itu, saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianti Alani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bunyi pertanyaannya, apakah yang terjadi penyebab adanya kapilaritas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Septianti Alani yang telah memberikan pertanyaan. Untuk itu saya serahkan kepada moderator untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bunyi pertanyaan, apakah yang terjadi penyebab adanya peristiwa kapilaritas? Disebabkan adanya gaya adhesi dan kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan air memerlukan besar kenaikan atau penurunan besar air pada pipa kapler. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Renaldi yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah dari kelompok 4 sudah memahami jawaban yang diberikan? Paham. Karena pertanyaan sudah dijawab, kita beralih kepada kesimpulan seperti saya persilakan kepada Dewi Agreni untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil proyek yang kami kerjakan. Dari hasil proyek yang kami buat, kesimpulannya adalah adanya gaya adhesi dan kohesi yang bekerja. Minyak dapat melewati celah sempit pada cotton bud yang memiliki pori-pori yang terkecil. Minyak goreng dapat naik karena adhesi antara partikel minyak dan energi lebih besar daripada kohesi antara partikel minyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewi Agreni yang telah membacakan kesimpulan. Karena kesimpulan sudah dibacakan, maka berakhir pula presentasi yang kami buat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya apa? Ibu bertanya kepada kelompok 1 kembali ke depan masing-masing. Ambil alat dan ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwati Alazia yang bertugas sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi kapilaritas. Kepada ketua kelompok, saya persilakan.
moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan contoh daripada kegiatan. Sekarang di sini kita akan menjelaskan contoh dari kegiatan, yaitu membuat lilin darurat. Alat dan bahan yang kita pakai itu pasir, minyak kelapa, cangkang telur, tutup botol, katembat, dan pemati gas. Langkah kerjanya yang pertama, yang kedua masukkan pasir ke cangkang telur. Yang ketiga masukkan minyak goreng. Yang keempat, tancapkan tangan pada pasir yang ada di cangkang telur. Jangan lupa bagian kapasnya harus mengenai minyak yang ada di dalam cangkang tersebut. Yang terakhir, nyalakan api menggunakan pemati gas. Lilin darurat menjadi. Di sini setelah melakukan tracking, di sini ada beberapa pertanyaan di dalam lembaran LKPD. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan proyek yang telah Anda buat, apakah ini menjadi kendala bagi Anda dalam penyelesaian proyek? Tidak ada kendala dalam penyelesaian proyek. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hasil proyek yang telah Anda buat? Buatlah analisis. Dari hasil proyek yang telah kita buat, peristiwa meresapnya zat-zat cair yang kita pakai yaitu minyak goreng. Minyak tersebut meresap melalui celah-celah sempit ke dalam pipa kapiler. Karena kapilaritas minyak yang berada di bawah bergerak naik ke atas melalui katembat yang berpori-pori kecil. Gejala kapiler dipengaruhi oleh adanya adhesi dan kohesi. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan praktikum yang Anda lakukan, mengapa dengan menggunakan bahan bakar minyak goreng langsung bisa menyala? Karena kapilaritas minyak yang berada di bawah bergerak naik ke atas melalui katembat yang berpori-pori kecil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Gendani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Dengan bunyi pertanyaan, contoh kapilaritas apa saja yang sifatnya merugikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mengajukan pertanyaan untuk kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada Lisa untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada air yang merebas pada tembok dan sumbuan lumut pada tembok karena dinding banyak menyerap air. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Lisa. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3 dengan jawaban yang diberikan? Selanjutnya, saya persilakan kepada Ardi Marnawali untuk membacakan kesimpulan akhir dari proyek yang kita buat. Terima kasih kepada saudari moderator telah memberikan saya waktu untuk membacakan proyek yang kita kerjakan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam pembuatan lilin atau lilin darurat ini adalah penerapan dari kapilaritas yang dipengaruhi oleh adhesi dan kohesi.
Minyak diresap melalui celah sempit pada katen batu yang memiliki pori-pori yang kecil. Minyak goreng dapat naik karena adhesi antar partikel minyak dengan pipa lebih besar daripada kohesi antar partikel minyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk silakan dibalik tingkat masing-masing. Diambil alat berat. Ya, Ibu bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Sendawa Mama selaku moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara lain untuk membacakan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Di sini terdapat kerancangan penyelesaian proyek, yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu pasir, yang kedua minyak kelapa, yang ketiga cangkang telur bekas, yang keempat tutup botol, yang kelima katen bat, dan yang terakhir ada pematik gas. Di sini ada langkah kerjanya. Yang pertama, yang kedua, masukkan pasir ke cangkang telur. Langkah yang ketiga, masukkan minyak goreng. Yang keempat, potong katen bat menjadi 2 bagian. Yang kelima, tancapkan pada pasir yang ada di cangkang telur. Yang keenam, bagian kapasnya harus mengenai minyak yang ada di dalam cangkang tersebut. Yang terakhir, nyalakan api menggunakan pematik gas.
Di sini waktu yang disepakati proyek yaitu 30 menit. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan proyek yang telah Anda buat, apakah yang menjadi kendala bagi Anda dalam penyelesaian proyek? Di sini dalam penyelesaian proyek yang kami buat tidak ada kendala sama sekali. Seperti yang teman-teman lihat, percobaannya berhasil. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hasil proyek yang telah Anda buat? Buatlah analisis. Hasil proyek yang kami buat berhasil. Setelah dianalisis, proyek yang kami buat yaitu jangkang telur yang berisi pasir dan minyak dan ditaruh dengan katil bak, kemudian dibakar dengan mati gas sehingga lampu tersebut dapat menyala. Pertanyaan yang terakhir, berdasarkan praktikum yang Anda lakukan, mengapa dengan menggunakan bahan bakar minyak goreng lampu bisa menyala? Lampu bisa menyala karena peristiwa meresapnya zat-zat cair, yaitu minyak goreng, dan minyak tersebut meresap melalui sela-sela sempit. Itu saja hasil percobaan yang telah kami lakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari Nuril yang telah membacakan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Bagaimana dengan teman-teman kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, perwakilan dari kelompok 2. Dengan bunyi pertanyaan, faktor apa saja yang mempengaruhi tegangan permukaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Sakinah untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dengan bunyi pertanyaan, faktor apa saja yang mengalami tegangnya permukaan? Besar tegangnya permukaan dipengaruhi di beberapa faktor seperti jenis cair, suhu, tekanan, massa jenis, dan kecepatan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Bagaimana tanggapan terkait dengan jawaban yang telah diberikan? Kami dari kelompok 2 kami memberikan diberikan. Terima kasih. Yang selanjutnya saya persilakan kepada saudara Tania untuk membacakan kesimpulan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Kesimpulannya, fenomena naik atau turunnya penyimpan zat air dan suatu pipa kopiler disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan penyimpan zat cair. Tegangan permukaan inilah yang mempengaruhi besar penetraan atau penurunan zat cair pada pipa kopiler. Kayaknya saya jelaskan. Itu saja hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Silakan ke tempat guru masing-masing. Ambil alat dan bahan. Ya, Ibu persilakan kepada kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompok dan
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraya Ahmad Ali. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kerja kami yang berjudul kapilaritas. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada ketua kelompok di institusimu membacakan hasil proyek kerja kami. Terima kasih kepada saudari moderator telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan kerja kami. Alat dan bahannya: 1. Siapkan pasir. 2. Minyak kelapa. 3. Cangkang telur bekas. 4. Botol. 5. Ikan tembak. 6. Memakai gas. Langkah kerjanya: 1. Letakkan cangkang telur di atas tutup botol. 2. Masukkan pasir di cangkang telur. 3. Masukkan minyak goreng. 5. Tancapkan pada pasir yang ada di cangkang telur. 6. Bagian kepasnya harus diminai minyak yang ada di dalam cangkang tersebut. Nyalakan api menggunakan pemakai gas. Dan inilah hasilnya. Waktu yang dipakai proyek ini adalah 30 menit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD. Proyek yang telah Anda buat, apakah yang menjadi kendala bagi Anda dalam menyelesaikan proyek? Tidak ada kendala apapun dalam menyelesaikan proyek ini. Kedua, bagaimana hasil proyek yang telah Anda buat? Buatlah analisis. Analisis yang kami buat adalah dengan mengikuti langkah-langkah yang diterapkan pada proyek ini. Pipa kapiler ditancapkan pada pasir yang sudah menyatu dengan minyak goreng pada cangkang dapat menghasilkan api yang sempurna. Pertanyaan terakhir, berdasarkan proyek yang telah Anda buat, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan praktikum yang Anda lakukan, mengapa dengan menggunakan bahan bakar minyak goreng lampu bisa menyala? Karena minyak goreng adalah salah satu bahan bakar atau cairan yang mudah terbakar. Dan saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Rahmat. Saya Asri Rahmat Mojo, perwakilan dari kelompok 1. Ingin akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Dengan bunyi pertanyaan, mengapa di dalam kapasitas pada air berbeda dengan kapasitas pada air paksa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 karena telah
moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bunyi pertanyaannya, mengapa kapilaritas pada air berbeda dengan kapilaritas air raksa? Jawabannya, pada gejala kapilaritas pada air dapat pada gejala kapilaritas pada air naik. Pada gejala kapilaritas pada air dalam pipa kapiler naik karena adanya adhesi antara partikel air dengan kaca yang lebih besar, antara kohesi. Sebaliknya, pada gejala kapilaritas air raksa, kohesi antara partikel raksa. Itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, saya persilakan kepada saudari. Bagaimana dengan jawaban yang diberikan? Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Safri Kabayana untuk membacakan hasil kesimpulan proyek kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang kami buat dalam proyek ini adalah kami dapat mengetahui kapilaritas merupakan salah satu fenomena naik atau turunnya zat cair dalam suatu pipa sempit, pipa kapiler. Semakin kecil pipa, semakin besar kenaikan atau penurunan zat cair. Kapilaritas sendiri disebabkan oleh adanya suatu gaya adhesi dan gaya kohesi antara zat cair dengan dinding pipa kapiler. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, maka berarti pula presentasi kami pada siang hari ini. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Angkat alat dan barang. Alat dan bahannya diberikan di samping meja, atau di tengah meja, boleh. Ya. Kita tes air dulu. Bagikan soal lagi. Tulis nama peserta didik, hari, tanggal, terus diisi dari masing-masing siswa diisi, tulis nama, terus tanda tangan. Tulis nama di atasnya, nama di bawahnya, tanggalnya.
Ini kali prinsip. Waktunya pemilik satu. Jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis tadi. Kalau tidak mengerti, dibilang tidak mengerti. Kalau mengerti, dibilang mengerti. Ya. Apa media-media yang mana? Media itu seperti tadi, komputer, fokus, layar apa tadi, kemudian papan tulis, video, itu media. Jadi ditanyakan jawab media seperti apa. Ya. Kemudian juga ada bahan kemudian metode pembelajaran metode apa? Ya, diskusi. Ya, apakah dengan metode itu dong paham atau tidak? Seperti itu. Tulis nama, tulis tanggalnya. Sudah? Ya, sudah sekalian. Hati,
Sudah semua? Perhatikan depan. Materi kita hari ini tapi nah, yang terdiri dari bagian daripada pembelajaran di sini adalah kompetensi inti. Kompetensi inti di sini yaitu KI1, KI3 dan KI4. Yang berikutnya kompetensi dasar menerapkan hukum-hukum nilai detik dalam kehidupan sehari-hari. 3.4 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pengembangan merancang tadi sudah dilakukan. Kemudian tujuan pembelajaran kita kembali kepada tujuan pembelajaran awal tadi bahwa peserta ini dapat menerapkan analisis konsep tapi yang kedua peserta didik dapat menyebutkan aplikasi kapasitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga peserta didik dapat menerapkan konsep kapasitas dalam menyelesaikan soal. Yang keempat peserta didik dapat melakukan proyek dan percobaan tapi yang kelima peserta didik dapat mempresentasikan hasil produk yang menerapkan konsep kapasitas. Ya, perhatikan yang pertama pengertian kapilaritas. Kapilaritas merupakan suatu fenomena naik atau turunnya zat air dalam suatu pipa sedikit atau pipa tapi semakin kecil pipa semakin besar kenaikan semakin besar atau kenaikan atau penurunan zat air. Kapilaritas tersebut disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan kohesi. Di situ ada gaya kohesi dan adhesi. Ada gambarnya berdasarkan tadi pertanyaan yang dilakukan oleh kelompok. Kenapa permukaan air cembung karena adhesi lebih besar daripada kohesi? Kenapa air dia cembung karena permukaan air cembung karena adhesi lebih kecil daripada kohesi. Itu ada pengertian. Gaya kohesi adalah tarik menarik antara molekul-molekul di dalam suatu zat cair, sedangkan adhesi adalah tarik menarik antara molekul lain yang tidak sejenis yang lain. Yang dimaksudkan adalah benda dengan zat cair. Kemudian yang berikutnya rumus kapilaritas. Nah, rumus kapilaritas itu H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta dibagi dengan rho dikali G dikali jarak. Nah, di mana H adalah naik atau turunnya permukaan zat cair atau fluida dengan satuan yang meter, sedangkan gamma adalah tegangan permukaan satuannya Newton per meter. Kemudian theta itu merupakan sudut kontak dan massa jenis atau rho itu satuannya kilometer meter pangkat 3. Kemudian G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon pangkat 2. Dan yang terakhir R adalah jari-jari pipa kapiler yang satuannya adalah meter. Kemudian yang berikutnya contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran yang kedua tadi. Contoh kapilaritas yang pertama itu adalah kompor minyak tanah. Di situ ada kompor minyak, ada sumbunya, ada tembakannya, ada kompornya. Nah, yang kedua adalah peresapan air pada kalender. Barangkali ini sudah dilakukan oleh semua siswa yang ada di kelas ini yang pernah lakukan di rumah maupun juga di sekolah. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah kenaikan air pada pembuluh silet. Ini
hubungannya dengan biologi. Nah, bagian situ bisa dilihat gambarnya ada akar, kemudian akar ada bagiannya, ada silem, ada tanah, ada lambung akar, ada molekul, ada penyerapan air dari tanah. Kemudian ada bagian di antaranya kohesi dan adhesi dalam silem. Silem itu pembuluh kayu atau pembuluh tapis. Putaran dulu pada biologi. Silem itu pembuluh kayu atau pembuluh tapis. Ada silem, ada fluid. Di dalam biologi kan pada tumbuhan. Jadi harus dipahami apa itu silem. Nah, kemudian dari kohesi dan adhesi di situ ada silem, ada kohesi. Nah, lihat di situ ada partikel-partikel air yang menunjukkan partikel air yang ini yang menunjukkan. Nah, kemudian dia naik ke stomata atau mulut daun pada daun yang ada ini. Nah, kemudian molekul air dan transpirasi. Nah, ini di sini di bawah mulut daun ini. Seperti itu. Barangkali lebih jelasnya ada di biologi. Dan ini hanya sebatas gambaran saja untuk kita punya materi terkenalitas. Nah, kemudian contoh yang ke bagian D adalah rembesan air pada tisu. Nah, pada rembesan air pada tisu itu gelas yang di tengah itu awalnya kosong, namun gelas pertama dari tengah dan air dari tengah itu diberikan warna, dua warna biru dan warna kuning. Setelah terjadi proses kapilaritas sehingga air itu menetes ke gelas yang ketiga. Nah, di situ ada perubahan warna, jadi warna hijau. Nah, itulah ada contoh lain lagi yang diberikan hanya 4 contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ya kita ke contoh soal. Ya, contoh soal itu yang menyatakan terkait dengan rumus tadi bahwa H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta dibagi dengan rho dikali gravitasi dikali jari. Nah, pada soal ini di sini jari-jari ditentukan langsung, tinggal dikonversikan dari milimeter ke meter dan sentimeter ke meter. Yang berikutnya, terima kasih kita sudah sampai di sini. Nah, untuk materi kita selanjutnya di pertemuan berikutnya itu nanti kita masuk kepada materi pegangan permukaan. Nah, dengan pembelajaran kita pada hari ini untuk materi kapilaritas bukan hanya kita pelajari sebatas di sekolah ini saja, tetapi bagaimana mengaplikasikan contoh yang kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kapilaritas ini banyak kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu tadi yang barangkali sudah ditentukan dalam proyek untuk menentukan penyerang dalam satu bangunan bola. Nah, kita ambil bahan bekas yang bisa kita fungsikan untuk menjadi satu proyek yang bisa bermanfaat. Bisa kita dulu sebelum ibu menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan kepada ketua kelas untuk doa. Kepada ketua dan dengan menutupi dengan surat Al-Fatihah. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Benar tak? Ya. Dengan berakhirnya tadi doa, maka